sesuai dengan tingkat energi masing-masing. Ada yang energinya kecil, menengah, dan energi yang besar. Seperti halnya manusia yang awal permulaannya dulu juga berenergi besar. Begitupun juga dimensi malaikat. Semua punya tingkatan-tingkatan masing-masing. Dalam dimensi bangsa api inilah terdiri dari bangsa jin dan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib, sama-sama dari golongan gaib. Apa perbedaan antara iblis dan jin, dan bagaimana proses iblis dan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sesosok gaib yang bisa menjelaskan semuanya itu. Dan sebelum kita mulai, di Padepokan sudah tersedia produk-produk yang sudah di asma beliau Syahyang Nurjanirwana, insya Allah bisa membantu sebagai wasilah, membantu hajat-hajat sedulur-sedulur semuanya. Dari produk-produk Aryanyam ini bisa untuk mengobati penyakit medis dan non medis, dan bisa untuk sebagai pagar gaib dan sebagai pelaris dagangan. Karena di dalam produk-produknya ini sudah didoakan oleh beliau, dan insya Allah bisa membantu hajat-hajat sedulur semuanya. Di sini sudah ada minyak wangi, minyak urut, gelang, tasbih, sabun. Bagi sedulur-sedulur yang ingin membutuhkan produk-produk yang sudah di asma beliau Syahyang Nurjanirwana, bisa menghubungi admin ya. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya nggih. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Monggo Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib
yang bisa menjelaskan apa perbedaan sama-sama golongan gaib antara iblis dan jin, dan bagaimana proses makhluk itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tertarik yang sebenarnya sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sinkron energi yang untuk dengan sempurna, pita suara terbuka, langsung bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah yang menghalang hancur semuanya. Allah. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya dulunya manusia Nggih. yang hidup di dunia ini. Nggih. Namun kami sudah pindah dimensi. Nggih. Sekarang pindah dimensi itu di mana? Dimensi mana? Dimensi yang tersembunyi dari bangsa manusia saat ini. Tetapi posisi ini juga masih manusia. Iya. Kok bisa masuk ke dalam jasad mediator? Saya dipanggil oleh sosok cahaya. Dan tertarik ke jasad ini. Barangkali ada yang bisa kami bantu. Mohon maaf, panjenengan ini punya nama tidak? Saya Naruta. Naruta. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau boleh tahu, panjenengan itu berusia berapa tahun? Di dimensi kami sudah ribuan tahun. Berarti tidak mengalami kematian di sana? Kami punya energi yang bisa akselerasi sel-sel kami. Berarti ditangguhkan umur panjang berarti? Iya. Lah panjenengan itu mempunyai agama ndak? Agama kami dulu ajaran tauhid. Sekarang? Dan saat ini menunggu untuk disempurnakan kembali. Berarti ini belum disempurnakan? Sebentar lagi. Sebentar lagi itu mau saya muslim kan? Iya, terima kasih. Gini. Diterima dengan ikhlas nggih? Ya, ini ya yang kami tunggu-tunggu. Tapi saya cek dulu, saya takutnya nanti penyusup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah. Ini saya ajak muslim nggih, Mbah? Iya. Nanti diterima dengan ikhlas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mau bisa merasakan nikmatnya iman Islam yang sebenar-benarnya, yang menghancur semuanya, yang menghancur semuanya. Ikutin saya ya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mau menjadi muslim yang kafah, yang sempurna. Allah yang syariat masuk sama Allah.
Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Semua perjanjian-perjanjian gaib makhluk ini dengan iblis, dengan jajil, dengan dukun, dengan siluman, dengan jin, dengan manusia terputus tarikat dalam bergabung Allah. Sallallahu. Semua energi-energi dan Allah. Sallallahu. Gimana Mbah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah nggih Mbah. Panjenengan menjadi muslim yang sebenar-benarnya muslim, yang kafah, yang sempurna ya Mbah ya. Nggih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya suguhi hidangan dulu ya Mbah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Apa mau rokok yang asli Mbah? Enggak. Enggak. beda. Kenapa? Di dalam ajaran kami itu belum ada. Belum ada. Ini Mbah, sambil menikmati hidangan saya mau bertanya nggih. Ini kan saya tuh kadang berpikir sama-sama dari golongan gaib. Perbedaan iblis dan jin itu apa toh Mbah, dan maksudnya tuh diciptakan itu sama-sama dari api atau gimana? Ya, sesuai dengan pelajaran yang kami terima dahulu dari guru-guru kami, bahwa dimensi alam ini terdiri dari dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk. Yang mana makhluk ini terdiri dari dimensi bangsa api, bangsa manusia, dan bangsa malaikat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memang dibatasi untuk tidak mendobrak hak, mendobrak yang hak, bahwa makhluk itu tidak diberi hak untuk mempelajari ya Tuhan itu. Pak, secerdas apapun akal manusia, sepintar apapun, tidak akan sanggup mempelajari zat Tuhan itu, karena memang makhluk ini tercipta memang untuk menjalankan titah Tuhan, yang mana dahulu sebelum terciptanya alam semesta ini, ia dinamakan alam ketuhanan. Segala sesuatu belum ada, kosong belum ada, isi belum ada, kata-kata belum ada.
Dan alam ini diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Hanya sebatas itu yang bisa dijangkau oleh makhluk. Karena bukan ranahnya makhluk itu mempelajari zat Tuhan itu, yang mana dahulu proses terciptanya alam semesta ini berawal dari nur cahaya yang sangat besar, yang bahasa kami menyebut Yanura, nur cahaya yang sangat besar, luar biasa. Lalu berproses dengan ledakan yang luar biasa. Terbentuklah alam semesta ini yang terdiri dari galaksi-galaksi seluruh penjuru jagat raya, yang mana dimensi makhluk ini terdiri dari dimensi Yuana atau bangsa api, ada dimensi manusia, dan juga dimensi malaikat. Yang mana dimensi makhluk ini juga terdiri dari dimensi frekuensi, dimensi udara, dan dimensi listrik. Seperti itu pelajaran yang kami terima. Yang mana bangsa api ini dalam bahasa kami dimensi Juana, jenisnya berbeda-beda dan bermacam-macam sesuai dengan tingkat energi masing-masing. Ada yang energinya kecil, menengah, dan energi yang besar. Seperti halnya manusia yang awal permulaannya dulu juga berenergi besar. Begitupun juga dimensi malaikat. Semua punya tingkatan-tingkatan masing-masing. Dalam dimensi bangsa api inilah terdiri dari bangsa jin dan iblis. Yang mana jin dan iblis ini juga punya energi tingkatan masing-masing. Yang sebelum terciptanya bangsa jin, lebih dulu tercipta bangsa iblis, jenis bangsa api yang energinya besar, nenek moyangnya Azazil. Sedangkan bangsa jin ini adalah nenek moyangnya setan, yang dulu namanya Satan. Nah, terus yang membedakan Mbah antara iblis dan jin itu? Iblis itu energinya besar, tergolong dalam bangsa api, yang susunannya juga berbeda. Api, air, dan udara, sehingga lebih kuat energinya dari bangsa jin. Dan moyangnya bangsa iblis
bangsa iblis ini, nenek moyangnya Azazil. Nah, makanya bangsa iblis sifatnya sifat pemberontak, perang. Bangsa setan dari bangsa jin ini sebetulnya dulu juga baik, seperti halnya bangsa Azazil ini, nenek moyang bangsa Azazil ini dulu juga baik. Namun ya itu tadi, perkembangan makhluk terjadi proses perubahan seperti halnya manusia juga seperti itu. Yang mana dulu nenek moyangnya Satan ini terdiri juga kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa yang makmur, Gemaharipah loh Cinawi. Semua tunduk pada peraturan Tuhan, selalu bersyukur, saling mengisi, bisa menjaga kestabilan alam. Namun dengan kelahiran Satan ini, mulailah terjadilah kerusakan demi kerusakan karena sifat tamak, kerakusan, dan ego yang menguasai mereka. Karena diberi kecerdasan yang di atas rata-rata. Tapi gini Mbah, kenapa kok di Al-Quran itu disebutkan bahwa jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, dan iblis adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah? Itu gimana Mbah? Semuanya berjalan sesuai proses dan sistem. Kehendak Allah seperti itu. Yang memang sudah menjadi kodrati, bahwa makhluk itu sebetulnya adalah memang ditugaskan untuk hanya beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Sebelum dulu terciptanya jin dan iblis dan malaikat, awal mula sebelum terciptanya surga dan neraka, Tuhan menciptakan makhluk seperti bangsa manusia. Mereka sujud, beribadah pada waktu yang sudah dijanjikan. Namun dengan berkembangnya waktu, bangsa ini dimusnahkan karena sudah melenceng dari titah sebagai makhluk untuk menyembah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Mungkin masih banyak rahasia-rahasia yang belum diungkap saat ini. Tahu suatu saat nanti, seiring dengan dibukanya dimensi-dimensi di akhir zaman ini, keterangan-keterangan yang selama ini menjadi rahasia akan diungkap.
Dengan berjalannya waktu itu, zaman sekarang ini Mbah, jin itu juga taat kepada Allah, iblis juga taat kepada Allah atau tidak Mbah, zaman sekarang ini? Saat ini bangsa iblis, bangsa jin, bangsa gaib manapun, seperti halnya di dunia manusia, yang mana antara kebenaran dan kebatilan perbandingannya sudah terlampau jauh, yang seharusnya 70 kebaikan, 30 keburukan. Namun saat ini kondisinya terbalik. 70 kejahatan negatif, kebaikan hanya 30. Sesuai dengan kodrati alam, akan terjadi penyeimbangan. Dengan berjalannya waktu Mbah, kenapa kok iblis dan sebagian jin itu mengganggu manusia? Itu gimana maksudnya Mbah? Secara awalnya, dua sosok ini yang bernama Satan dan Azazil ini, yang sebetulnya dulu juga jadi petugas Tuhan, namun karena kebusukan dan kejahatannya, dua makhluk ini dikutuk, sehingga dari kutukan itu terciptalah dendam yang sangat luar biasa kepada bangsa manusia ini. Karena dalam pandangan dua makhluk ini, gara-gara penciptaan Adam lah, mereka semua terusir dan terkutuk, sehingga dua sosok berjanji untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Itu dengan cara apa Mbah? Iblis dan jin itu menyesatkan manusia dengan cara apa? Segala cara. Namun sebesar kekuatan apapun, orang dua sosok ini hanya sebatas pembisikan yang ada di dalam hati. Makanya agar bisa menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya, mereka menjalin sekutu dengan bangsa manusia itu sendiri. Karena hanya dengan itu kekuatannya bisa menembus. Itu secara nyata bisa banyak menyesatkan manusia. Proses masuk ke dalam hati manusia itu bagaimana caranya Mbah, makhluk itu bisa masuk ke hati manusia itu? Dulu ada kisah
berusaha semaksimal mungkin agar bangsa ini bisa masuk ke aliran darah manusia. Karena tak henti-hentinya iblis ini menggoda beliau bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Dengan jerih payahnya agar dari sifat-sifatnya dan cara-caranya bisa masuk ke dalam aliran darah manusia. Beliau Nabi Adam mendapat godaan dari Azazil ini dengan menitipkan anak iblis, dititipkan kepada Bunda Hawa. Yang mana pada saat itu sebetulnya Nabi Adam sudah tahu kelicikan Azazil ini. Namun apa daya, beliau Bunda Hawa yang mungkin sudah menjadi kodrati manusia, bangsa wanita ini mudah tertipu oleh Azazil ini, seperti hanya kisahnya di Taman Surga, yang mana anak Azazil ini yang dititipkan Bunda Hawa ini dimakan. Mohon maaf, ini akan banyak menimbulkan pertentangan. Sebatas itu dulu. Mbah, ini kalau dijelaskan terlalu memakan waktu yang banyak, Mbah. Ya sementara ini dulu, Mbah. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kemungkinan ini kalau diteruskan 1 hari tidak kelar ini, Mbah. Ya, betul sekali. Itu dulu. Monggo panjenengan undur diri. Ada kesempatan yang lain. Nanti insya Allah kalau dipanggil ke sini lagi tidak keberatan toh, Mbah? Iya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Pencipta mengizinkan. Monggo panjenengan undur diri, lanjutkan tugas lagi. Nanti insya Allah bisa disambung di season selanjutnya, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Bismillah. Efek negatifnya Allah. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok manusia yang sudah berada di dimensi lain. Beliau tadi menjelaskan perbedaan antara jin dan iblis terlalu panjang. Jadi kalau diteruskan sampai bagaimana proses bisa masuk di dalam tubuh manusia itu nanti bisa memakan waktu 1 hari lebih. Dan ini hanya sebagian cuplikan saja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kehati-hatian. Saya tekankan jangan 100% percaya seterus semuanya apa yang dikatakan sosok gaib tadi. Karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil saja sisi positifnya. Kami tim mohon undur diri, jika banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.